Oke, yuk kita coba kesampingkan dulu perdebatan benar atau salah. Karena kasus sengketa ijazah ini sebetulnya adalah tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar, benturan antara dua ide besar. Di satu sisi, kita punya kepastian hukum, dan di sisi lain kita punya kebenaran sains. Kira-kira mana yang bakal menang? Jadi apa sih sebetulnya yang dipertaruhkan di sini? Mari kita bedah lebih dalam konflik inti yang jadi jantung dari semua drama hukum ini. Nah, disinilah letak benturannya. Hukum itu, demi ketertiban, butuh sebuah titik akhir, sebuah putusan final, biar semua orang bisa lanjut hidup. Sementara sains itu nggak peduli sama waktu. Tujuannya cuma satu, mencari kebenaran material, nggak peduli butuh berapa lama. Memahami pertarungan ini tuh kunci buat mengerti semua drama yang terjadi selanjutnya. Oke, kita mulai dari sudut pandang pelapor, Ade Darmawan. Logika mereka ini berakar kuat pada prosedur hukum dan, ya, perlindungan martabat. Coba kita lihat argumen mereka. Pihak pelapor ini bikin pilihan strategis yang jelas banget. Mereka bilang, tunggu dulu, ini bukan debat ilmiah di kampus atau di TV. Ini soal tindak pidana. Jadi, fokus mereka itu bukan pada ijazahnya asli atau enggak, tapi pada tuduhan yang diulang-ulang tanpa ada putusan pengadilan. Ini murni soal delik hukum. Titik. Nah, strategi mereka ini, kalau kita perhatikan, berdiri di atas 4 pilar yang cerdas. Pertama, mereka pakai legitimasi hukum dari negara. Kedua, mereka sebenarnya nawarin jalan damai lewat restoratif justice loh, sebuah proses mediasi. Ketiga, tujuan mereka adalah membersihkan isu ini secara hukum biar tuntas selamanya. Dan yang terakhir, ini yang paling kuat, logika bumerang. Dan kutipan ini benar-benar menggambarkan klaim utama mereka. Logikanya gini, memulai proses hukum yang justru bisa membongkar kalau dokumennya palsu, itu kan risiko yang luar biasa tinggi. Jadi, menurut mereka, keberanian buat melapor justru menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi kalau dokumen itu memang asli. Sekarang, kita pindah ke sisi seberang. Kita coba telusuri argumen dari pihak terlapor, Dr. Tifa, yang logikanya berakar pada penyelidikan ilmiah dan hak prosedural. Nah, pihak terlapor ini punya narasi yang beda 180 derajat. Mereka bilang ini bukan fitnah, ini adalah riset, perbandingan ilmiah, dan verifikasi publik, sesuatu yang mereka anggap sebagai hak warga negara. Jadi posisi mereka bukan sebagai penuduh, tapi sebagai peneliti. Ini perbedaan yang krusial banget. Pembelaan mereka ini nyerang dari banyak sisi. Mereka jelasin metodologi perbandingan mereka tunjukin adanya cacat prosedur yang mereka anggap fatal, dan yang paling penting, mereka menuduh gugatan ini sebagai SLAP. Apa itu SLAP? Itu singkatan dari Strategic Lawsuit Against Public Participation. Intinya, ini adalah gugatan yang tujuannya bukan buat menang, tapi buat mengintimidasi, bikin capek, dan membungkam partisipasi publik. Metafora mangga yang dikarbit ini benar-benar kuat ya.